Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita tujukan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita tujukan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga beliau, sahabat beliau, kerabat beliau, zuriat beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari kiamat nanti. Alhamdulillah, kita akan membuat satu video yang mana di dalam video ini kita akan menampilkan satu rekaman suara dari Dawam Mu'alim yang mengenai tentang sejarah Arab Saudi itu pernah memulangkan sebanyak 1 juta orang Yaman ke Yaman. Nah, ini rekaman dari beliau. Sebanyak 1 juta orang Yaman dipulangkan dari Arab Saudi. Luar biasa. Ini tidak hoax, tidak berita bohong, tidak dusta. Beritanya bisa dilacak di Google. Sebanyak 1 juta orang Yaman dipulangkan dari Arab Saudi. Pertanyaannya, kira-kira kapan Indonesia memulangkan orang-orang Yaman kembali ke negara asalnya? Nah, bisa kita lihat salah satu berita menggunakan bahasa Inggris. Bagi yang tidak bisa bahasa Inggris seperti saya ini bisa ditranslate. Jadi kan bisa diterjemahkan tuh. Kan 1 million Yemeni workers dari yang bertulisan biru. Persian Gulf War, Saudi Arabia expelled almost 1 million Yemeni workers. Jadi Arab Saudi itu memulangkan hampir 1 juta orang Yaman, pekerja Yaman ini. Ini tahun berapa? Tahun 1990 sampai tahun 1991. Hanya 1 tahun. Hanya 1 tahun Arab Saudi memulangkan hampir 1 juta. 1 juta. 1 juta itu banyak sekali. Mengapa? Karena ada satu provinsi di Indonesia yang penduduknya tidak sampai 1 juta. Hanya sekitar 760 ribu orang. Di mana itu? Yaitu di Provinsi Kalimantan Utara. Provinsi Kaltara. Nah, bisa diketik juga di Google. Jumlah penduduk di Provinsi Kaltara itu sekitar 760 ribu jiwa. Lah, orang Yaman ini hampir 1 juta itu pun tahun 90 loh ya. Tahun 1990 sampai 1991. Itu sudah 1 juta dipulangkan dari Arab Saudi, Masya Allah. Nah, pertanyaannya, tahun 2022 itu juga banyak sekali ya, puluhan ribu, bahkan ada yang memberitakan ratusan ribu, karena beritanya dimulai tahun 2021, kemudian tahun 2022 pemerintah Arab Saudi sudah memulangkan orang-orang Yaman. Ya, kalau dihitung mulai tahun 1990 sampai tahun 2023 itu udah jutaan orang Yaman. Jangan coba kita renungkan nih, kalau seandainya satu provinsi di Indonesia dihuni oleh orang-orang Yaman bagaimana? Satu provinsi ini. Kalau di Kalimantan banyak sekali orang-orang Yaman, tuh banyak sekali. Kami kan sudah pernah hidup di Kota Puntang, Kalimantan Timur. Bisa dilihat saja lah di Samarinda, di Puntang aja juga banyak. Apalagi Samarinda, di Sangatta, di Tenggarong, Kutai Kartanegara, di Balikpapan, di mana-mana. Nah, ini kalau seandainya nih orang-orang Yaman di Indonesia ya dikumpulkan jadi satu, didata, mungkin itu sudah menduduki satu provinsi tersendiri mungkin. Lawang ini ada yang di Arab Saudi itu tahun 1990 sampai tahun 1991. Itu pemerintah Arab Saudi sudah memulangkan hampir 1 juta. Hampir 1 juta orang Yaman dipulangkan ke Arab Saudi. Kemudian pada tahun 2022 itu kurang lebih 67.737 itu pada tahun 2022. Nah, ini pertanyaannya, kira-kira nih kapan Indonesia ini mau memulangkan orang dari Yaman ke negara asalnya? Mengapa? Ya beginilah, ini kan bukan hanya sekedar soal nasab, tetapi
masalah bangsa dan negara di Indonesia. Sekali lagi, jadi penelitian Kiai Matuddin Utsman Al-Bantani itu sebagai pintu membuka segalanya. Awalnya kan yang diteliti cuma nasab, tetapi Allah Jalla Jalaluhu dengan pembukaan nasab Alwi itu Allah membuka pintu-pintu yang lain. Contohnya nih, masalah sejarah yang dibelokkan. Kemudian muncul di mana-mana kedustaan, kepalsuan itu dimunculkan oleh Allah sehingga mayoritas rakyat Indonesia tahu ternyata banyak sekali nih sejarah-sejarah yang dibelokkan oleh mereka. Kemudian muncul lagi kuburan-kuburan palsu, kuburan-kuburan keramat dimunculkan oleh Allah sehingga banyak sekali kaum muslimin di Indonesia paham, oh ternyata ini kuburan-kuburan palsu tidak asli. Ini adalah motif-motif ekonomi untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya. Dan mengaku sebagai durian Nabi itu juga motif ekonomi. Kalau seandainya mereka tidak motif ekonomi, mereka akan dakwah di Indonesia itu ya menyembunyikan nasabnya, walaupun toh mereka seandainya mereka itu benar-benar durian Nabi, cucu Nabi, tapi kalau motif mereka dakwah Islamiyah benar-benar, justru mereka akan malu. Mereka akan berusaha menyembunyikan identitasnya. Mereka hanya mengajarkan Al-Quran, Al-Hadis, akhlak, hikmah, dan seterusnya. Itu kalau memang benar-benar motifnya adalah dakwah Islamiyah. Mereka akan berusaha menyembunyikan identitas aslinya. Yang disebarkan, yang ditampakkan adalah keramahan Islam, kelembutan Islam, keagungan agama Islam. Islam begitu yang ditampakkan. Ajaran para hadis, ajaran Al-Quran bagaimana, ajaran sunnah bagaimana, itu yang ditampakkan. Tetapi kalau motif ekonomi, ya mohon maaf, yang dibesar-besarkan itu ya soal nasab sebagai durian Nabi Muhammad SAW. Oleh sebab itulah sudah saatnya para santri di pribumi ini sadar, apalagi kok kiainya. Nah ini coba direnungkan. Jadi ini bukan hanya sekedar ta'assub, asobiyah, fanatik buta. Lawang Muhammadiyah itu sudah selesai loh ya. Muhammadiyah dari sejak dulu kan sudah selesai, nggak membahas masalah nasab Habaib Alwi. Itu Muhammadiyah. Lah Persis Persatuan Islam sudah selesai juga. Persis malah berkali-kali menulis tentang itu. Persis dan Muhammadiyah sudah selesai, apalagi Wahabi. Namun Wahabi itu mengejar-ngejar kaum Habaib Alwi karena mereka yang menyebarkan ajaran bid'ah, khurafat, tahayul dan seterusnya, sehingga Wahabi itu menyerang orang-orang menjadi orang-orang para Habaib Alwi. Tetapi karena Habaib Alwi ini berlindung di bawah ketiaknya NU, sehingga Wahabi juga memukul NU, menyerang NU. Amalia-amalia NU diserang semua. Nah kebetulan para kader NU ini kan tampil untuk berdebat dengan Wahabi. Lalu siapa dari golongan Habaib Alwi yang ikut berdebat? Mendebat Wahabi secara ilmiah loh ya. Bukan secara dongeng di alam mimpi. Nah yang berdebat itu kan para kader-kader NU. Berdebat dengan Wahabi. Nah sedangkan para Habaib menikmatinya itu. Mengapa mereka itu bisa menikmati keindahan, kemuliaan itu? Ya dengan jurus itu tadi mereka mengaku sebagai durian Nabi Muhammad SAW. Hanya itu saja modalnya. Karena kalau bersaing tentang ilmu pengetahuan dengan para santri dan ulama pribumi, kalah jauh. Mereka itu hanya pintar promosi, pintar membesarkan, mendewa-dewakan, tetapi kalau kenyataannya itu Masya Allah luar biasa. Demikian, semoga dimaklumi manfaat dan barokah. Lebih kurangnya mohon maaf. Nah itulah berita dari Dewan Mu'alim. Dia memberitakan bahwasanya Arab Saudi pernah memulangkan 1 juta warga Yaman yang ada di Arab Saudi. Hanya ini informasi yang bisa kami sampaikan. Silahkan Anda berkomentar di kolom komentar yang sudah ada sesuai dengan pengetahuan Anda, pengalaman Anda, dan pemikiran Anda. Namun cobalah berkomentar yang positif untuk mencerdaskan anak bangsa ini. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.